Pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat memilih menggunakan uang atau tidak untuk memanfaatkan sumber daya produktif yang langka guna menghasilkan bermacam jenis pelatih dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, karakter, dan lain-lain, khususnya melalui pendidikan ekonomi. Ekonomi pendidikan merupakan konsep dalam bidang pendidikan untuk mengembangkan pendidikan yang berbasis ekonomi, baik itu berupa biaya pendidikan maupun tujuan dari pendidikan itu sendiri, bisa menghasilkan ekonomi. Berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elkan Kohn pada tahun 1979 sebagai berikut. Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang bagaimana manusia baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap, dan nilai-nilai khususnya melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata dan adil di antara berbagai kelompok masyarakat. Berikut manfaat ilmu ekonomi. Manfaat ilmu ekonomi yang paling utama adalah menyelesaikan masalah ekonomi. Ternyata masalah ekonomi adalah masalah antara keinginan yang gak terbatas dengan sumber daya yang barang atau jasa yang terbatas. Jadi karena adanya masalah ini, tercipta jarak antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Jadi ilmu ekonomi membedakan antara keinginan dan kebutuhan, dan seperti kita harus menyesuaikan diri untuk itu. Secara lebih rinci, manfaat ilmu ekonomi adalah yang pertama, membantu memahami bentuk perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara lebih baik. Yang kedua, membuat yang mempelajarinya lebih mahir atau ahli dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Dan yang ketiga, memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Berikut penjelasan tentang biaya pendidikan dan cara menghitung cost unit dan total cost. Biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat maupun orang tua siswa dalam bentuk natura, pengorbanan, peluang maupun uang yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Menghitung cost per unit akan lebih mudah dan sederhana dengan gaya menghitung total biaya dalam satu kali produksi, lalu membagi biaya tersebut dengan jumlah barang yang diproduksi. Berikut rumus yang bisa digunakan untuk menghitung cost per unit. Berikut biaya total atau total cost adalah biaya aktual yang dikeluarkan dalam produksi tingkat output tertentu. Dengan kata lain, total biaya yang dikeluarkan baik eksplisit maupun implisit pada sumber daya untuk memperoleh tingkat output tertentu disebut biaya total. Dalam ekonomi terdapat permintaan dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk satu titik pertemuan dalam satuan harga dan kuantitas. Setiap transaksi perdagangan pasti ada permintaan, penawaran, harga, dan kuantitas yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum permintaan adalah hukum yang menerangkan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara fase harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila dan naik jumlah barang yang diminta sedikit, dan jika harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia diminta, dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang bersedia diminta. Yang berikut rate of return atau ROR adalah keuntungan atau kerugian dari investasi selama periode waktu tertentu. Dengan kata lain, tingkat pengembalian adalah keuntungan atau kerugian dibandingkan dengan biaya investasi awal, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Berikut cost benefit analisis atau analisis biaya manfaat kerap digunakan untuk menganalisis keputusan bisnis. Cost benefit analisis adalah perhitungan yang dilakukan dengan menjumlahkan manfaat suatu situasi atau tindakan dan landasan mengurangi
mengurangi biaya yang terkait dan pengambilan tindakan itu. Variable cost adalah biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Variable cost naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Mereka naik seiring dengan peningkatan dan penurunan produksi seiring dengan penurunan produksi. Berikut angka partisipasi kasar atau APK adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka partisipasi murni adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Berikut, dewasa ini segala aspek kehidupan dituntut untuk bersaing menunjukkan yang terbaik, karena yang terbaiklah yang akan dapat bertahan untuk tetap bersaing dalam panggung globalisasi. Sebuah organisasi seharusnya mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang ada di dalam dunia yang penuh gejolak global tersebut. Sejatinya, manusia yang memegang peran besar dalam sebuah organisasi atau perusahaan, manusia yang menjadi motor penggerak semua komponen yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga manusia menjadi ujung tombak pengelolaan organisasi secara keseluruhan. Untuk melakukan perubahan ke arah yang positif, maka dibutuhkan manusia-manusia yang andal yang mampu mencari strategi yang tepat dan unik guna memenangkan persaingan. Seperti diketahui, dalam organisasi terdapat salah satu unsur yaitu manusia yang merupakan sumber daya penggerak tujuan suatu organisasi dan paling banyak berperan untuk menentukan berhasil atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. Berikut relasi ekonomi, pendidikan, kreatif, dan keterampilan berwirausaha bagi mahasiswa. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan berpengaruh terhadap pembentukan sikap kewirausahaan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,790 yang berarti bahwa pendidikan kewirausahaan memiliki hubungan yang kuat dengan sikap kewirausahaan mahasiswa. Dengan adanya pembelajaran kewirausahaan, diharapkan mampu mengurangi tingkat angka pengangguran, khususnya dari kalangan terdidik atau sarjana dan diploma. Pendidikan kewirausahaan untuk meningkatkan spirit dan mengembangkan skill serta knowledge di kalangan mahasiswa agar mereka punya bekal setelah lulus nantinya. Dan terakhir, konsepsi manajemen pemasaran pendidikan. Pemasaran pendidikan adalah tentang mengelola hubungan melalui komunikasi yang efektif. Pemasaran pendidikan mencakup berbagai bidang, mulai dari promosi hingga tahap melakukan bimbingan belajar. Tujuan pemasaran dalam pendidikan itu sendiri antara lain memberi informasi kepada masyarakat tentang produk-produk lembaga pendidikan, meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada produk lembaga pendidikan, membedakan produk lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain.